Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Ayyuhal Walad sampai akhir apa yang disebut oleh pengarang kitab musannif wa sa'altani 'anil ikhlas. Betul? Wa sa'altani 'anil ikhlas. Ini seorang anak lagi bertanya kepada Imam Ghazali, engkau bertanya kepadaku tentang keikhlasan, al-amalillahi wahdah, berbuat semata-mata karena Allah. Apa itu? Antakuna a'maluka kulluha, bahwasanya segala apapun amalmu. Ingat, di dalam istilah agama, kalau amal itu meliputi perkataan dan perbuatan, itu amal. Maka disebut innamal a'malu, bukan af'al, bukan aqwal. A'mal, karena meliputi perkataan dan perbuatan. Kullu halillahi ta'ala, seluruhnya karena Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan dhabit, patokan karena Allah? Dilanjutkan kembali oleh Imam Ghazali. La yartahu qalbuka bimahabidin nas. Tidak yartah, tenang, tidak senang, tidak gembira hatimu dengan pujian-pujian manusia, wala ya'sa, dan tidak sedih. Itu ta'sa apa ya'sa? Tubali. Oh, terbalik. So di sini ya'sa. Tubali arti tidak memperdulikan. Bimadzamihim, dengan celaan-celaan mereka. Bimazammatihim. Bimazammatihim. Madza? Matihim. Nggak pakai alif? Enggak. Mazimmatihim. Nggak pakai alif, mazimmah. Kalau pakai alif, madzamihim. Tasydidil mim. Dengan celaan-celaan mereka. Artinya apa? Nggak jadi pujian itu menjulang ke langit. Nggak menjadi celaan itu merosot ke bumi. Oh, udah tenang saja. Mau yang ngaji satu orang, mau dua orang. Jadi, sampai Imamul Haddad sendiri, apa yang kurang dari beliau? Tidak ada yang tahu kanan kirinya, melainkan beliau orang yang nggak ngeliat. Kalau kasarnya buta. Nggak ada yang tahu. Tapi datang dari berbagai macam penjuru mendatangi beliau. Sampai Habib Ahmad bin Zain, muridnya beliau, ya, salah satu muridnya juga, itu ngeluh kesah kepada Habib Ahmad. Ini Habib Ahmad muridnya, Habib Ahmad bin Zain, murid Imamul Haddad. Sampai si murid temennya Habib Ahmad bin Zain ngomong, kenapa ya guru kita ini nggak diambil faedah sama orang sekitar? Tuh ilmunya lautan tanpa ada batasannya. Kata Habib Ahmad bin Zain, bagus begitu. Rusak deh. Ya, bagus begitu. Ya Zain, bagus begitu. Biar kita lebih banyak manfaat dapetin Imamul Haddad. Ntar kalau banyak orang, kita jadi terbatas bacanya. Kita jadi terbatas. Ketemu beliau terbatas, bicara beliau terbatas, cium tangan beliau terbatas. Tapi kalau kita sendirian, wow, bisa baca kitab banyak. Bisa ngaji ini, baca kitab ini, baca. Itulah. Ya. Ada apa? Sunnatullah fi khalqih. Sunnatullah dalam makhluknya seperti itu. Jadi ikhlas artinya tidak menjadi dia jatuh, keluh kesah, gelisah, dengan celaan, dengan cercaan, dengan apapun bentuk dari hal-hal yang bisa menjatuhkan diri dia. Enggak jadi dia. Jalan aja. Maka innal mukhlisina ala khatarin azim. Ya. Innal mukhlisina ala khatarin, sungguh orang ikhlas itu berada dalam bahaya yang besar. Wa alam anna riya'a yatawalladu min ta'zimil khalqi, ketahuilah bahwa sifat riya itu yatawalladu, muncul, timbul dari pengagungan makhluk. Riya itu timbul karena pengagungan makhluk pada kita. Wa ilajuhu, bagaimana cara mengobatinya? Imam Ghazali memberikan resep nih. Antarahum, bahwasanya engkau melihat mereka musakhiril qudrah, mereka itu dalam keadaan ditundukkan kekuasaan Allah.
Lihat, kalau orang memuji kita, kita harus membalikan supaya kita itu ya tidak timbul sifat gimana? Kita katakan dalam diri kita, mereka itu musakhirul qudrah, ditundukkan oleh kekuasaan Allah. Mereka nggak punya sifat iradah, nggak punya sifat kemampuan, dan nggak punya sifat kehendak. Semuanya karena Allah. Tuh, yang mereka ucapkan itu semata-mata semua Allah yang punya. Mereka nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Wa tahsibuhum kal jamadat. Imam Ghazali katakan, dan kamu sangka mereka seperti barang-barang yang mati, benda-benda yang mati. Ada di situ? Tahsabuh. Hah? Tahsabuh. Tahsabuhum. Tahsabuhum. Wa tahsabuhum kal jamadat fi adam qudrati isalir rahati wal masyaqqah. Apa maksudnya benda mati itu? Di dalam ketidakadaan mampu menyampaikan kesenangan dan kesulitan. Jadi kalau kita dipuji bahwa nih si fulan, oh kamu pintar, kamu hebat, kamu ini, maka kita sangka orang itu yang memuji seperti barang yang mati, benda yang mati. Pujian dia nggak menjadikan apapun kalau memang tidak karena kehendak Allah. Udah begitu. Seperti jamadat. Ya. Barang yang mati apa sih? Apa yang bisa dimanfaatin? Nggak bisa gerak dia, nggak bisa menimbulkan suatu manfaat kalau tanpa ada yang menggerakkan. Dan itu pujian begitu, hati-hati. Maka para ulama mengajarkan kita ketika dipuji, hendaklah kita mengucapkan dalam hati, alhamdulillahilladzi adharal jamil wa sataral qabih. Alhamdulillahilladzi adharal jamil wa sataral qabih. Agar apa? Dengan doa tersebut tertutup dari ain. Mata yang memuji akhirnya jadi musibah buat kita. Jadi, famata tahsabuhum zawi qudratin wa iradatin. Dan bila mana kamu menyangka mereka memiliki kekuasaan dan kehendak, mereka memuji itu karena memiliki kekuasaan kehendak, nah lam yub'ada anka ar-riya'u, tidak jauh dari kamu sifat riya, akan timbul itu sifat riya. Girang, mau mamerin amal kita, kelebihan kita, keistimewaan kita di hadapan orang. Al-bagi min masailika ayyuhal walad, al-bagi min masailik, sisa dari masalah-masalahmu, ba'dhuha mastur fi musannafati, sebagiannya itu tercantum di dalam karangan-karanganku. Fatlubha thammatan, maka carilah hal itu thammah di sana. Wa kitabu ba'dhi haram, nulis sebagiannya itu haram. Udah, sebagian yang ada cari. Apa yang kau tanya ada di seluruh karangan. Imam Ghazali banyak karangan. Ada namanya Minhajul Abidin, itu karangan terakhir beliau setelah Ihya. Ya. Ada tentang apa mi'yar, banyak karangan. Tentang masalah apapun bicara beliau. Maksud, bicara tentang perekonomian, bicara banyak. Mizanus Syara, banyak karang-karang beliau. Nah, terakhir itu karangannya Minhajul Abidin. Imal anta bima ta'lam, maka berbuatlah kamu dengan apa yang engkau ketahui, lian kashfa laka ma lam ta'lam, agar terungkap untukmu apa-apa yang kau tidak ketahui. Itu dia. Inti dari ilmu adalah kita mengamali. Jangan diibaratkan seperti air dan minyak, nggak nyatu. Ilmu mana, amal mana. Ilmu di mana, amal di mana. Tuh. Fa'mal walau bi usyrika zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulmati. Beramallah sekalipun 1/10, amalin. Terus mudawamah. Yang penting mudawamah, berkesinambungan. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qal. Terus berkesinambungan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila bima 'alim, siapa orang yang berbuat dengan apa-apa yang dia ketahui, warathahu Allahu, niscaya Allah akan wariskan dia, Allah akan berikan pada dia ilma ma lam ya'lam,
ilmu yang tidak dia ketahui, yang kita kenal dengan ilmu laduni. Ayyuhal walad, ba'dal yawm, setelah hari ini. Ini berarti seakan-akan terakhir nih pertanyaan si anak itu kepada Imam Ghazali. Selebihnya nasihat beliau nih di akhir kitab ini. Ba'dal yawm, setelah hari ini, la tas'alni ma ashkal alaika illa bilisanil janan. Jangan kau bertanya kepadaku apapun yang menyulitkan dirimu melainkan dengan lisanul jinan. Ya, lisanul janan artinya lisan hati. Artinya, udah amalkan apa yang engkau tahu, nanti akan terungkap sesuatu yang kau tidak tahu. Udah, masa begitu. Nggak usah nanya-nanya lagi udah. Banyak nanya, nggak mau jalan. Orang bertanya sesat di, udah nanya nggak jalan. Ya, nanya, nggak mau ngamalin, nggak mau jalan. Kalau nggak tanya, emang benar sesat jalan. Udah tanya itu nggak mau jalan. Apa perlu? Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Nah, ini dia. Ini ayat yang ketika Nabi ada sahabat bergesa-gesa untuk bertanya sampai mau masuk. Sampai mau masuk ke rumah Nabi. Turunlah ayat ini, lihat. Mengajarkan adab kepada para sahabat, gimana ya cara adab kepada Rasulullah. Apa? Walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau sendiri yang keluar kepada mereka, lakana khairan lahum, hal yang demikian adalah lebih baik untuk mereka. Waqbil nasihat al-Khidir alaihissalam, terimalah nasihat Nabi Allah Khidir. Fala tas'alni an syai', jangan engkau tanya padaku tentang sesuatu, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku berikan untukmu darinya ya dzikra, peringatan tersebut. Udah, nanti aku yang beritahukan, enggak usah nanya. Wala tastajil hatta tablugha awanahu, jangan kau berburu-buru sehingga sampai sehingga tablugha, sampai awanahu, waktunya. Nah, kalau begitu yukshaf laka, terungkap untukmu, wa urita, dan kau akan diperlihatkan, saurikum ayati fala tasta'jilun, janganlah aku akan perlihatkan pada kalian tanda-tanda kebesaranku, fala tasta'jilun, maka janganlah kamu itu atau kalian itu terburu-buru. Dan kalian itu terburu-buru. Fala tas'al qabla al-waqti, jangan kau bertanya sebelum waktu. Wa tayaqqan annaka la tasil illa bisayr, pasti. Dan yakinkan bahwasanya kau tidak sampai kepada suatu apapun melainkan dengan berjalan. Man sara ala darbi wasal, siapa yang berjalan kepada suatu tujuan maka dia akan sampai. Ya. Awalam yasiru fil ardi fayanduru, mengapa mereka tidak berjalan di permukaan bumi, maka akan mereka dapatkan dari keajaiban ciptaan Allah. Yang disitulah akan bisa mendapatkan penambahan iman. Ayyuhal walad, billah intasir. Billah harfu qasam. Billah, demi Allah. Billah harfu qasam. Intasir, jikalau engkau berjalan, tara, pasti, itu jawabu syarat bihadfi harfil illah. Intasir tara, demi Allah, jikalau engkau berjalan, engkau akan melihat al-ajaiba, segala keagungan-keagungan, fi kulli manzil, pada setiap tempat yang kau singgahi. Pada tempat yang kau singgahi, engkau akan lihat segala keajaiban dari ciptaan Allah. Wabdhul ruhaka, arti wabdhul, curahkanlah ruh kamu. Maksudnya, perhatikan ruh, bukan jasad kita. Karena manusia itu dilihat dengan ruh, bukan dengan jasad. Makanya Al-Imam Al-Busti, beliau katakan, aqbil ala ruh wastakmil fadailaha. Aqbil ala ruh, fokuskan atas ruh. Wastakmil fadailaha, sempurnakan keutamaan-keutamaan ruh. Fa anta berruhi la bil jismi insanu, maka engkau itu manusia dengan sebab ruh, bukan dengan sebab jasad. Jasad kita bakal hancur tulang belulang, tapi ruh kita terus naik ke hadratillah. Ruh kita terus akan memutar. Ruh kita pun juga ya di situ akan mendapatkan kenikmatan atau siksaan Allah. Ruh. Kalau tangan, muka, semuanya bakal hancur.
Yang muda jadi tua, yang segar jadi sakit, yang keker jadi peot, semuanya akan hancur. Tapi kalau ruh terus nggak bakal. Semakin tajam dia dengan ruhnya, tajam matanya, tajam telinganya, tajam mulutnya dengan sebab ruh. Maka wabdzur ruhak fa inna ra'sa hadzal amr badlur ruh. Maka sungguh modal perkara ini mencurahkan ruh kita. Dengan apa? Ruh itu mujahadah. Kita lawan nafsu kita agar ruh kita naik terus, tinggi terus, bernilai. Kama qala Dhunnun al-Masri rahimahullahu li ahadi min talamidatih, sebagaimana apa yang diungkapkan oleh Dhunnun al-Masri, semoga rahmat Allah kepada beliau, kepada salah satu dari murid-muridnya, in qadarta ala badli ruh fata'al. Kalau engkau mampu untuk mencurahkan ruh, maka kemari, maksudnya duduk kepadaku. Wa illa, kalau engkau tidak bisa mencurahkan ruh, fala tashtagil, maka jangan kau menyibukkan bituruhati sufiyah, dengan apa? Perkara-perkara mujahadah orang-orang sufiyah. Itu kalau engkau sendiri tidak mampu untuk menjaga ruhmu, udah. Ngapain kamu pakai zikir lama, pakai apa? Pakai zikir, puasa dan sebagainya, tapi engkau tidak menjaga ruh dari segala maksiat, dari menjaga betul-betul. Nah, itu ya, turuhat artinya kesibukan-kesibukan yang tidak ada manfaat, kesibukan orang sufiyah, para ahli tasawuf. Ayyuhal walad inni ansahuka bithamanati asya, sampai sini dulu. Nah, barulah Imam Ghazali akan memberikan kepada seorang anak ini arahan dengan 8 nasihat beliau. Jadi nggak ditanya lagi tuh Imam Ghazali, tapi Imam Ghazali yang akan memberikan arahan, pandangan ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahama.